Suaranya Patin beda banget. Gimana materi yang kemarin? Udah selesai. Oh, dikumpulin ya di chat Zoom aja. Gimana? Aku kasih itunya, kodenya. Iya, Hmm, suara kakak jelas nggak, Din? Atau jelas ada jelas. agak agak kurang? Ah, enggak. Dah. Agak kurang ya? Oke, Tin. Apa? Ayo. Warna. Ih, eh kita warming up dulu mau, Tin? bentar, aku lagi ngirimin kodenya dulu. Oke, kita pakai Kahoot ya warming up. Oke. Review materi yang kemarin. Oh, nggak like ini. Nah, dari itu udah aku kirim ya, Kak. Apa kode? Oke, Oh, nggak bisa dah. Oh, lebih kenapa? dari 1.000. Ah? Oh, Lebih. jangan kodenya, filenya yang dikirim. Filenya. Oh, parah. Iya. Hmm. Oh, nggak bisa. Tak bisa. Splitin aja dulu. Bisnis HTML-nya. Nggak bisa, Kak. Nggak bisa. Nggak bisa ituin kodenya. Itu Hmm, in File Explorer. nggak aneh ya. Dah. Ini ke Zoom. Gini, Kak. Bisnis HTML. Nah, itu dia. Oke, thank you, Patin. Oke. Sekarang ini pin gamenya. Oke. Kita review materi yang kemarin dulu ya sebagai warming up-nya. Oke. Hmm. Oke ya. Udah siap? Ah, Oke, tunggu dulu. gasken. Lihat kan, Tin, screen, Kak? Ya. Oke, 3, 2, 1. What HTML text starts a table? Hmm? Untuk memulai table apa? Tag-nya. Oh, nggak. Masalah makan. Itu yang ini kan bener. Ya itu. Diklik. Oke, nice, Tin. Nomor selanjutnya, this attribute goes inside of text and is used to change color, size, and etc. Is, Atribut ini untuk mengubah warna, ukuran, dan lain sebagainya. Atribut apa namanya itu? um, warna. Bukan Oh, warna bukan. doang, berarti bukan warna Bukan, doang. iya, di dalam atribut itu kita bisa mengubah warna, bisa mengubah ukuran. Oke, pinter dia ya. Benar atau salah? The SRC attribute specifies where to get the image from. SRC itu untuk mendapatkan image-nya dari mana? Betul atau salah? Membaca dari mana?
Hmm, apa ya? Maksudnya sumber image-nya, betul atau salah? SRC itu untuk menaruh sumber Ya, image-nya. ya lupa jawab. Lah, Udah lihat waktunya aku. next. The table formatting tag, which is the container for our table, requires a closing tag. Apakah benar tabel itu membutuhkan Kayak tag ah, penutup? Tag penutup. HTML ya? Bukan. Kan kita punya tag table. Nah, Hmm, apakah dia punya penutup juga atau hanya tabel doang, pembuka doang? enggak harus ada penutupnya. Benar atau salah? Oke. Next. Multiple styles can be on one tag separated by semicolons. Hmm, Banyak style bisa di dalam satu tag yang dipisah berdasarkan semikolon atau titik koma. ini kamu Betul atau salah? salah kayaknya. Udah salah. This tag is used to create each line of a list. Tag ini untuk membuat setiap baris untuk list. Masih ingat? Maksud Membuat isi dari listnya itu apa? Tag ini yang kita pakai katanya. Come on, Tin. gitu. 8. Lah, bener kan kalau buat itu seperti itu? LI ya. Kalau Oh, yang enggak, pinggir-pinggirnya. iya. Lah, Nomor 7. The IMG tag allows us to memasukkan tabel, mengimajinasikan kelihatan website, menambahkan hyperlink, menambahkan image. image. Yang hijau yang menambahkan image. Yang merah yang menambah. Oke. Nomor 8. The IMG tag requires a closing tag. IMG itu butuh closing tag nggak? Enggak. Oke. Kok tahu, Tin? Kan Widih. emang enggak. Yang tag itu baru HTML-nya itu baru. This tag is used for single table data element with no special formatting. Apa? Single data element. Tag mana yang membuat cell? Kalau kita membuat tabel. Oh, ini harus sih. Aduh. Apa jawabannya? TD ya. Cell TD. There are blah blah colors that have names in HTML. Wah, kakak pun nggak tahu ini ya. Hah? Berapa banyak warna yang punya nama di HTML? Mana aku tahu? Coba pakai 140, Tin. Emang itu jawabannya. Not sure. Hmm. Bener. Bener ya. HTML list. Apa itu HTML list? Harus. Kali ini belum. Are used to organize information. All semuanya benar. Easy to read and write. Have simple structure. Yang hijau semuanya benar. Yang merah have sim. Lah, Lah, aduh. Next in. bukan. Pilihan multiple. Which is a type of HTML list? Ini Tipe HTML list yang mana? kudu. Lah, kok ada ininya? Come on, Tin. Kok Oh ada my ada God. tanda ada itunya? Bukan satu jawaban ya? Iya, nggak apa-apa. Antara salah satunya aja yang dipilih.
Hijau bener Eh, aku tadi. Tiba-tiba kaget oh, ada itunya. this tag Centang-centangnya. is used for headers in tables. Untuk membuat headers di table pakai apa, Tin? Header. Ternyata. Gue tuh kan salah. Number 14, HTML tables display information on a grid and can include uh ya, ayo Tin. Lah, Semuanya benar ya? kok semuanya bener? Iya. Nah, terakhir Tin, which is the correct HTML formatting tag to add style? Masa nggak tahu ini? Oh, apa korek HTML? Itu Oh, tag. Itu tag ya namanya. Tapi gimana? Aduh. kok mouse aku gerak? Oh my God. Oh my God. Lihat skornya Fatin. Hmm. 3.900. Teng deng deng teng deng teng teng deng 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 deng. Deng 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 deng. Oke, Tin. Thank you so much ya untuk pengumpulannya atau tugas bisnis cardnya. Nah, sekarang kita akan belajar CSS, Tin. Oke. Selector and classes. Jadi, sebelum kita mulai, apa itu CSS dulu mungkin ya? Kakak akan kasih tahu dengan cara begini. Kemarin kan kita sudah membuat eh websitenya, tapi ini ya, betul? Nah, tetapi itu kan masih hitam putih ya, termasuk mungkin yang Patin punya. Ya ada stylenya. Nah, style itu sebenarnya bagian dari CSS. Nah, sekarang kita bedah lebih dalam gimana cara menambahkan CSS yang lainnya. Nah, karena apa? Kalau kita pakai style, itu nanti ya per line-nya, per barisnya kita harus apa namanya menambahkan style. Ada nggak cara lain yang lebih efisien? Ada ternyata. Kita menggunakan selector dan classes namanya atau kelas di dalam CSS itu. Nah, sekarang kemarin kita sudah melakukan kurang lebih hal seperti ini. Betul, Tin? Jadi di dalam tag ketika ingin menambahkan style tinggal bilang style sama dengan background color bla bla bla. Betul ya, Tin? Nah, sekarang ada nggak ya cara yang lainnya selain yang ini? Ternyata ada. Gimana cara lainnya? Itulah yang akan kita pelajari. Makanya the lesson goal of today is you will learn how to separate the site structure from the description of its appearance and to master the skills of describing styles with a new tool and to learn how to style a specific section on a web page. Jadi pertama kita akan gimana sih cara apa namanya membuat stylingnya itu nanti filenya secara terpisah. Kemudian kita coba nanti mempelajari lebih dalam tentang styling dengan apa namanya new tool, sesuatu hal yang baru dan kita akan belajar style yang spesifik, gimana cara menerapkan style yang spesifik pada section tertentu pada page-nya. Oke. Nah, dalam hal ini bahasa yang kita pakai sekarang bukan lagi HTML, tapi tetap pakai HTML. Cuman dalam stylingnya bukan pakai HTML, tapi makainya CSS. CSS itu apa? Cascading Style Sheet. Apa, Tin? Nah, shading style sheets. Nah, ini adalah bahasa yang mendeskripsikan tentang penampilan dari suatu website. Singkatnya demikian.
Nah, kemudian sekarang gimana cara mengubahnya? Yang kemarin kita menerapkan style langsung di dalam barisnya, di dalam apa namanya kodenya di HTML-nya. Cara mengubahnya ke CSS ternyata kita perlu menggunakan tag-nya gitu ya. Jadi saya ingin menerapkan style ini pada tag yang berinisial P atau yang ada tag P-nya. Maka nanti semua style ini warnanya merah ini diterapkan ke berbagai tag yang pokoknya P. Gitu, Tin. Oke? Nah, sekarang terkadang ini apa namanya? Tidak nyaman. Kenapa? Karena terkadang kita membutuhkan atau banyak sesuatu yang perlu kita terapkan. Nah, terkadang ini bersifat tidak nyaman sehingga apa? Kita perlu selektor ya dengan atribut namanya. Nah, contohnya di sini ya Tin ya. Misalnya Kak ingin membuat katakanlah selektornya by atribut yang ini gitu ya. Jadi di sebelah ini HTML ini body sama dengan H1 the basics of CSS, kemudian unordered list, tipenya square dan lain sebagainya. Nah, di file CSS-nya kakak bilang type tanda star sama dengan square, tolong buat bordernya 3 pixel dan solid purple. Nah, ini artinya apa? Tolong sesuatu dengan atribut square kasih bordernya 3 pixel solid purple. Nah, sehingga nanti dia akan seperti ini. Oke, Tin? Nah, kemudian ada istilah universal selector. Nah, universal selector ini kalau kita ingin menerapkan di semuanya, pakai tanda bintang. Oke? Nah, jadi yang seperti ini nanti dia akan terapkan di semuanya nanti. Nah, dia akan seperti ini, Tin. Kaurir. Oke? Nah, kemudian setelah itu yang perlu kita pahami adalah gimana cara kita membuat stylenya ini terpisah filenya. Karena apa? Karena nanti kita memerlukan sesuatu yang sifatnya kalau kita menggunakan stylingnya banyak, kita perlu memisahkan filenya. Nah, selain selektornya yang tadi itu yang ada atributnya, kemudian selain pakai tanda bintang, ada juga klasis yang kita pakai. Nah, klasis ini hampir sama kayak yang lainnya. Nah, sekarang saya ingin jelaskan ke Patin. Ya. Bentar ya, Tin ya. Gimana cara menerapkan itu semua? Cuman saya mau mengcover semuanya dulu. Oh. Oke. Nah, sekarang yang akan kita coba lakukan, kita langsung praktik, Tin ya. Gimana cara menerapkannya? Nanti di latihan soalnya udah ada juga kok. Boleh turut kakak, Patin ya. Hmm? Boleh turut kak kalau mau mengikuti. Urut Kak. Ya, maksudnya turut ngodingnya. Hmm. Turut ngodingnya maksud kak. Oke, jadi yang pertama sekarang kita buat example.html. Oke, Tin? Oke. Nah, sekarang gimana cara untuk menerapkannya? Jadi caranya ini seperti membuat kode HTML biasa, Tin. Iya, Ya. desktop type. Mhm. Habis itu, Ups, salah. Nah, begini, Tin. Nah, ini kita belum mempelajari ini. Jadi misalnya example-nya, title-nya adalah This is an example
how to implement CSS. Oke. Nah, di sini kita pakai body sekarang, Tin. Body. Nah, kemudian di sini nanti begini. Oke, Tin. Nah, Paham? di sini kan kita punya beberapa hal, Tin. Yang pertama H1 P sama P, kemudian kita buat kalau mau yang lainnya lagi, yaitu tabel. Misal, janganlah tabel. Apa, Tin? H2 lah gitu ya. Atau H3. Tiga kekecilan gak sih? Atau udah Oh oke. ya, H3 kekecilan. H2. Nah, H2 misalnya, Tin. H2 ini misalnya apa judulnya? Another example. Another Eh, example. Nah, kemudian misalnya Kak ingin membuat unordered list, UL, kemudian isinya nanti item 1, 2, 3, kemudian OL, OL, first 1, 2, 3. Nah, di UL ini Kak ingin menspesifikasikan apa namanya tipenya. Tipenya adalah ini, gitu ya. Atau square aja lah, square gitu. Nah, sekarang ini kan kalau Kak Ran dia akan begini, Tin. Tada. Nah, gini kan? Oke, Tin. iya. Nah, sekarang gimana cara menerapkan gaya di sini? Ada beberapa cara. Yang pertama, kita buat kelas. Untuk cara yang pertama ada ID kelas. Atau cara yang paling pertama banget, kita make tag-tagnya ini. Ya, dengan cara bukan lagi di barisnya, Tin, tapi di dalam sebelum headnya kita bilang style. Kemudian nanti tagnya misalnya P, saya ingin paragrafnya itu warnanya merah, misalnya warnanya merah. Kemudian font size-nya atau ya font size-nya sama dengan 20 px. Kemudian jenisnya misalnya font family itu ini aja. Oke? Nah, sekarang saat patin run ini akan kelihatan seperti ini. Oke? Jadi sekarang stylingnya nggak perlu di sini. Bisa kita lakukan di luar ini. Jadi nanti setiap yang P itu akan mempunyai style yang begini. Oke, Tin? Jadi Oke. kalau Patin membuat paragraf baru misalnya P, this is a new paragraph for Patin. Nah, dia juga akan terterapkan warna ini. Jadi sekali doang. Itu yang pertama, pakai tag. Kemudian kita dapat juga menerapkan di body-nya, Tin. Body. Nah, ini baru nih. Kita dapat mengganti background color-nya dengan warna tertentu. Nah, gitu lebih indah sekarang. Atau warna yang lain deh. Jangan light blue misalnya. Kak sukanya sih white apa ya? White smoke. Nah, janganlah white smoke. Warna yang Kak suka itu yang nah ini nih. Nah, gini Tin. Oke? Nah, Oke. kemudian ini kan cara kita. Nah, kemudian di tag-tag yang lainnya ini bisa diterapkan juga gaya. Mau make H1 boleh, Tin. Yaitu H1 begini, font size-nya Courier New. Nah, dia akan seperti ini. This is an example to implement CSS. Pokoknya Patin sebut tandanya aja. Dia akan Kakak, menerapkan, ya. keterat boleh kakak? Oh iya ya, boleh boleh. Silakan.
Udah, Tin? Dah. Nah, kemudian ini pokoknya Patin tinggal mention yang mana mau di ini. Nah, sekarang misalnya Patin mau menerapkan stylenya nggak di baris, tetapi di sini juga di dalam sheet style, tapi per listnya misalnya nih, listnya kita ingin stylenya berbeda-beda. Yang ini mungkin ukurannya berbeda dan lain sebagainya. Kita dapat menggunakan kelas sama ID. Nah, kelas ini nanti akan menerapkan sesuatu, kelasnya misalnya example list, akan menerapkan sesuatu ke dalam banyak hal sekaligus. Nah, jadi Patin tinggal bilang di sini kelas itu makainya dot nanti ya Tin ya. Example list gitu. Nah, kemudian ini misalnya. Nah, apa yang akan terjadi Tin? Supaya kelihatan pakai 30, ini yang akan terjadi. Jadi Hmm. semuanya terterapkan. Tapi bisa juga nggak harus pakai kelas ya ini. Bisa juga pakai LI atau bukan LI tapi UL. UL. Bisa juga sebenarnya pakai sorry bukan UL, tapi langsung dimension. Nah, bisa juga pakai begini sebenarnya nggak perlu pakai kelas. Nah, cuman sekarang kalau mau yang ini berbeda, yang ini berbeda, yang ini berbeda, pakai ID namanya. Jadi bilang ID sama dengan misalnya apa? First gitu ya. First. Kemudian yang di sini ID sama dengan second. Kemudian di sini ID sama dengan third. Nah, sekarang Tin, cara menerapkan itu semua gimana? Kita perlu bilang seperti ini. Dot, sebut dulu yang paling umum yaitu UL. Kemudian UL ini misalnya ada kelasnya. UL ini ada kelasnya example list. Maka dot example list begini. Kemudian kalau ada ID-nya, pakai ID itu. Misalnya ID-nya adalah first. Ya, tinggal begini terapkan. Nah, first ini misalnya saya ingin warnanya warna ini. Aduh. Nah, warnanya misalnya saya ingin warnanya warna agak mencolok misalnya apa ya? Misalnya ini nih. Eh, janganlah ini sama nih. White. Janganlah white. Apa dong terus sama backgroundnya? Nah, ini misalnya nih, ya. Nah, dia nanti akan seperti ini, Tin. Ops. Loh. Oh, bentar. Nah, begini, Tin. Ya. Nah, jadi oh, kok semuanya diterapkan nih? Saya inginnya yang first. Nah, jadi kalau kita mau satu persatu, kita dapat melakukannya langsung di sini, make ID seperti ini. Kemudian misalnya saya ingin menerapkan second. Secondnya misalnya warna hijau. Nah, itu warna hijau. Tapi terlalu ini warna hijau. Pakai warna yang lain yang lebih mencolok. Nah, ini misalnya. Nah, itu dia. Kemudian thirdnya juga bisa diterapkan. Warna thirdnya jangan biru. Ya udah biru aja. Ya, oke, Tin. Oke. Nah, sekarang yang ini misalnya Patin ingin menggunakan cara yang lain. Nah, di sini Patin dapat menggunakan kelas. Di sini misalnya kelas sama dengan ordered list. Nah, mention dah di sini. Pakai titik ke ordered list. Kelasnya namanya ordered list. Kita buat font
family-nya itu make Courier. Nah, ukurannya pakai katakanlah 20 begitu. Nah, gitu, Tin. Kemudian font style-nya, font weight, pakai 100 px mungkin. Nah, aduh, font style. Nah, gini, Tin. Loh, kok nggak ISO? Kok tak ISO? Nah, misalnya beginilah. Nah, gitu, Tin. Oke, Tin? Nah, Oke. sekarang kalau mau menerapkan di semuanya, Patin pakai bintang. Kemudian ini terapkan di semuanya, misalnya eh apa ya? Font stylenya untuk semuanya adalah font displaynya adalah swap. Kemudian box sizingnya begini. Kemudian yang lainnya misalnya font family. Kita pakai yang fantasy. Nah, jadi nanti dia langsung diterapkan di semua yang tadi, ya, di semua kelas dan di semua ID-nya. Gitu, Tin. Oke, Tin? Oke. Nah, sekarang Patin ada pertanyaan. Itu materi untuk hari ini. Patin belajar menggunakan CSS. Nah, ini Kak kasih filenya sekarang. Kok TS sama-sama aja kayak HTML ya? Ah, enggak. CSS itu gayanya. Hah? CSS itu gayanya, Tin. Ini Patin lihat kan? Kalau HTML kemarin, eh oh, filenya maksudnya .html. Hah? Apanya yang sama? Tampilan websitenya sama-sama aja kayak HTML. Oh iya dong. Tapi kan sekarang kita punya gayanya. Jadi yang awalnya kan kalau nggak ada gaya ini nih, nggak ada stylenya kan, dia bakal begini nih, Tin. Ini nih. Nah, gini loh. Oh, Nah, sekarang kalau kita ada dari CSS, kemarin udah belajar TSS dong. iya, tapi yang kita pelajari itu kita menerapkan per barisnya. Nah, Hmm. sekarang kalau Patin punya banyak sekali baris, misalnya 1.000 baris, masa satu per satu? Enggak dong. Nah, ada cara lainnya, Tin. Cara lainnya adalah begini nih. Nah, terapkan stylenya di dalam head, gitu. Oke? Nah, ini meskipun dia 100.000 baris, 1 juta baris, kalau kita punya hal seperti ini singkat, kita dapat membuatnya begini dengan sangat bagus. Oke, Tin? Hmm. Nah, sekarang lihat dulu filenya, silakan ada yang mau ditanyakan mungkin. Nah, sekarang kakak arahin yang bisnis card kemarin kita terapkan gaya. Ayo, Maksudnya project yang kemarin kita buatkan gaya. yang bisnis. Iya, Itu di mana ya? Di 8 ya? iya. Hah? Di listen 8. Oh, kita lesson 4, Tin. Hah? Kita baru sampai lesson 4. Hmm. Itu model satu itunya yang 8 itu maksud aku. Oh iya ya. Ada, habis itu masukin filenya.
Share screen, Kak. Ya, silakan. Tambahin style gimana nih? Ya, habis itu Nah, coba di run ini, Tin. Kemarin gimana? Oh, ya udah kalau udah selesai nih, berarti buat yang baru aja, Tin. Oh ya, bentar, ya Tin. kan? Wah, Coba mana PS Code-nya? ini. Bentar, ke remote dulu. Supaya nggak error ke depannya. Nah, ayo, Tin. Udah, Tin. Silakan, Tin. Masuk dulu. Ya, habis. Lah, kok ini sih? Kok ini? Kenapa? Jadi singin, jadi Hah? enggak. Tuh kan, Nggak bisa masuk kah? bisa, tapi dari tadi kepencet. Kepencet. Nah, Force. yang nomor berapa, Kak? Nomor... Loh, loh. Oh, itu CSS Basics. Iya dong. CSS Basics. Ini kok nggak kebuka otomatis ya? Yang ini. Iya, betul sekali.
Ayo kita jawab bareng aja. Ini sih. Oh, ada banyak jawabnya. Ini, hmm, di TSS ada link kan ya? Atau nggak ada? Hmm, nggak ada. Gak ada kan ini kan ini. Iya, yang terakhir benar. Nomor dua benar. Udah, Tin, itu aja. Coba kau pikirkan, coba kau renung. Apaan selektor? Kenapa? Selektor. Selektor. Ini apaan? Tag. Selektor itu tag, Tin. Hmm? Selektornya itu eh sorry, maksudnya ini pakai kurung kurawal aja, kurung keriting itu, Tin. Oh, Nah, propertinya pakai titik dua. maksudnya apa sih? Oh, properti sama dengan cara menerapkannya. Selektor, tanda kurung kurawal, properti sama dengan value titik dua. Nah, ditutup kurungnya. Oh, Oh, satu yang perasaan nggak ada sama dengan kak? Ya ada tapi bukan di sini. Ah, salah. Titik koma, Tin. Bukan titik dua, sorry. Titik koma. Di propertinya titik dua, sorry. Aduh. Ini. Iya. Nah, ayo, Tin. Oh ya. Coba kita mulai. Apa yang terjadi? Ikan di dalam. Ah, udah nggak ada ini. Result bener langsung centang. Just text air. Maksudnya reference. Result lagi ini. Coba Properti. di run. Coba di run. Udah. Dicentang coba. Salah masih itu, Tin. Coba lihat instruksinya, Tin. Ini gimana? Hmm.
Bentar, Tin. Apa yang salah? Bila ingin melihat. Coba lihat CSS-nya, Tin. Bukan, bukan. Lihat CSS-nya coba. Yang mana? Yang sebelah kanan HTML itu. Bila. Bukan, bukan. Sebelah kanan kan itu ada tulisan CSS. Bukan, ini nih. Nah, di sini tambahin, Tin. Harus supaya begini gayanya apa aja itu. Sebenarnya ini sih tinggal dipindah nih. Background colornya tinggal dipindah ke bagian sini gitu. Nah, ke bagian sini, Tin. Ayo. Gini. Lah, kok ini? Lah, Lah, ikan tidak ini. Pemandangannya ada atau enggak sih? Enggak ada ya. apa? Pemandangannya. Ah, nggak perlu. Sebening kaca Hmm, bila mata tertuju pada. ini. Kayak gini. Betul. Not really. Bentar ya, kakak kontrol. Salah. Kok gini sih? Bila- Aduh, susah nih ngendalinya. Ikan di dalam kolam. Nah, gini dah, Tin. Nah, gitu, Tin. Kemudian, udah nggak perlu ada ini, Tin. Mention H1-nya. H1-nya itu colornya ini. Nah, udah, Tin. P-nya apa? Udah. P-nya belum, belum. P-nya ini iPhone size. font size-nya. Udah, Tin. Dicoba, Tin.
Ikan di dalam kolam. Tenangkan dulu. Belum. Bentar, bentar. Masa belum sih? Masa belum, Tin? Belum. Coba sekarang. Centang, centang. Belum. Lah, Iya sih. Hah? kok tak iso? Udah bener loh padahal. Kok tak iso, Tin? Oke deh, Tin. Ini jawaban kakak aja pakai. Ah, kok nggak bisa sih sama? Nggak tahu, Kak. Ya, ini jawaban kakak pakai. Kita cukupkan kelas hari ini. Kok tebel? Ah, Loh, kok tebel? Punya kok tebel ya? Hmm. hmm. Nggak bisa di copy kak. Serius? Beneran. Kontrol C. Kontrol C. Ih, Kontrol V kalau di situ, Tin. apaan? Kalau di paste, kontrol V. Enggak, ini kopinya. Tekan kanan aja. Gak bisa. Mana ada? Satu aja. Itu tiga tuh. Hmm. Ini ya. Oke. Hmm. Loh. Ya udah deh, Tin. Nggak apa-apa deh. Besok kita lanjutkan ya. Minggu depan. Kasihan, Patin. Oke, cukup untuk hari ini, Tin. Jadi, hari ini kita sudah belajar tentang styling, yang mana stylingnya itu bagaimana Patin menambahkan suatu style ke dalam websitenya dengan cara yang berbeda, tidak di dalam line. Nah, stylenya itu ada istilah selector, ada istilah make atribut, ada istilah make kelas, ada istilah make ID.
Ya, Tin ya. Nah, kemudian yang ingin kakak tambahkan adalah eh ini gunanya untuk mengefisienkan ya, bukan untuk mempersulit ya. Ya mungkin kelihatannya kalau baru-baru make karena kita contohnya sedikit itu kelihatan susah. Tapi itu untuk mengefisienkan sebenarnya. Buat Oke, data Tin? yang banyak ya Kak. Itu apa? Caranya. Kenapa? Ini cocoknya buat data yang banyak ya isinya. Iya, iya betul sekali. Nah, kemudian ada yang start tadi itu untuk menerapkan ke semua style, baik itu selektor atau kelas, Patin ya. Oke? Itu buat everything. Nah, sekarang kakak mau nanya Patin nih. eh kalau stylenya itu ditaruh di mana nanti di realnya? Maksudnya Si file CSS-nya itu ditaruh di mana saat stylingnya tadi? Di dalam? HTML. Bukan, Body. salah. Di dalam? Maksudnya. Coba lihat contoh yang kakak kirim. Bukan, maksudnya file itu. Mana file yang kakak kirim, Tin? Nah, itu stylenya di mana itu? Di dalam apa? Di dalam style. Oh, bukan. Di head. Head. Head ya. Nah, Iya, di dalam kepala untuk ininya. Ya, itu. Nah, kemudian ada istilah kelas sama ID. Itu bedanya apa? kelas sama ID. Ya, itu tuh di baris ke itu tuh. Bener? Enggak, ke bawah. Kelas itu Itu tuh di baris 71, 73, 74 pakai ID. 73 pakai kelas. Kenapa? nah, yang pakai kelas bukan di 79 kan ini? Iya, 79 juga. Cuman apa bedanya kelas sama ID? Kalau kelas itu, kasihan Patin. Kelas itu Kelas bisa diterapkan di semua elemen langsung, ya. Nah, kalau ID itu unik satu persatu gitu. Oke? oke. Kalau star, kalau bintang, Di semua elemen juga kan? iya, kecuali yang tag-nya ya, kecuali yang tag-nya. Oke, cukup untuk hari ini, Patin. Thank Nah, you banget, udah effort banget, Patin. Semoga ini bernilai pahala dan Patin semakin jago ya di dalam pemrograman. Oke, Tin. ya. Ya. Sekian dan sampai jumpa minggu depan, Patin. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.